Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institut, bimbingan belajar CPNS terbaikmu. Hari ini, teman-teman, kita akan membahas soal TIU analogi. Soal TIU analogi SKD CPNS yang dari FR dari alumni. Ya. Jadi kita hari ini akan membahas soal-soal tentang analogi terbaru. Ini semuanya dari alumni ya. Jadi Kalijaga Institut sudah mengadakan bimbingan dari 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, dan tiap tahun ratusan alumni hadir ya, ratusan alumni muncul. Tahun ini saya akan coba men-share hasil dari cerita-cerita para alumni yang saya telepon, saya tanya yang soalnya yang keluar kayak gimana saja. Untuk apa? Untuk di-share, untuk disampaikan kepada teman-teman sebagai bekal belajar menghadapi CPNS 2024 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang analogi ya. Ini bagian dari TIU. Mohon doanya, nanti juga kita akan mengupload video tentang silogisme, analitis ya, yang TIU tentang verbal. Terus juga ada numerik ya, ada berhitung, ada deret. Ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kepmenpan RB ya, atau Permenpan RB ya, Menpan RB nomor 651 tahun 2023. Nah, ini yang dipakai. Hari ini kita akan analogi, nanti ada silogisme, analitis, berhitung. Nah, kita akan bahas semua tentang FR di semua kisi-kisi Menpan RB ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung saja membahas bagaimana soal verbal TIU ya tentang analogi. Baik, teman-teman. Nah, kita akan membahas beberapa soal ya. Ini adalah soal tahun 2021 ya, masih model seperti ini. Model kemarin yang terbaru itu sudah kalimat ya. Ini akan kita bahas di video kali ini ya. Ada 6 video teman-teman ya, ada 6 video yang akan ada 6 soal maksud saya di hari ini. Teman-teman bisa menyimak bagaimana perbedaan di tahun 2021 dan juga tahun 2023. Oke teman-teman, ini adalah soal di CPNS 2021 khususnya tentang analogi. Ya. Pak Ir, kenapa dibahas lagi yang tahun 2021, tidak dibahas 2023 saja? Ini sebagai antisipasi di CPNS 2024, siapa tahu gabungan dari ini dan juga ini. Gabungan dari soal-soal tipe di 2021 dan juga soal-soal di tipe 2023 ya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita mengupas sedikit. Di soal SKD CPNS 2021 khususnya tentang analogi, ini tipe soalnya seperti ini. Ya, jadi ada belajar, titik 2 pandai. Jadi kita mencari hubungan kalimat. Ketika menemui soal seperti ini, maka karena dia mencari hubungan kata, biasanya hubungan kata ini bisa sinonim. Bisa sinonim itu persamaan kata ya, bisa antonim, bisa juga maknanya apa atau artinya apa ya. Bisa juga di sini tentang kausalitas atau sebab akibat. Ya. Nah, kadang-kadang juga ada bahan bakar ya dan lain-lain. Ini hubungan kata ini yang selalu dipakai di tipe-tipe analogi soal CPNS 2021. Nah, di soal nomor 1 ini belajar titik-titik pandai.
kira-kira apa nih? Nah, sinonim, antonim ini adalah kausalitas ya. Jika belajar, maka pandai. Kalau kita tahu hubungannya ini adalah jika maka atau sebab akibat, maka cari di choice ini yang hubungannya juga sebab akibat. Oke, kita cek choice yang A, jika cetak maka kertas. Nah, ini nggak nyambung. Jika berpikir maka menjadi arif. Oke, ada kemungkinan ya. Jika potret maka kamera. Jika litografi maka batu. Ini adalah bukan kausalitas ya. Jika cetak maka tinta, ini juga bukan. Berarti jawabannya yang bravo. Begitu teman-teman. Biasanya ada langsing, ada ramping. Ini kita cari berarti yang sinonimnya atau antonimnya atau maknanya atau kausalitasnya. Kita lanjut nomor 2, teman-teman. Cukup mudah ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau dapat soal analogi tipe kayak gini, cari hubungan katanya. Jika maka teman-teman ikuti di choice-nya dengan di soal hubungannya. Yang kedua, sepeda motor titik 2 bensin. Nah, ini apa nih? Oke, teman-teman, jika dalam analogi tahun 2021 jangan pernah menggunakan kata butuh ya. Jangan pernah menggunakan hubungan kata dengan kalimat butuh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan kata butuh, sepeda motor butuh bensin, kuda butuh kaki, pesawat terbang butuh apa? Semuanya butuh akhirnya. Maka jangan pernah menggunakan kata butuh. Oke, kita coba ya. Sepeda motor, bensin, kuda, kaki kuda, oke. Coba kita save dulu. Pesawat terbang, aftur, oke. Pedati, kuda, nah ini bukan ya. Ini hubungannya apa? Ini hubungannya bisa penggerak, sinonim bukan, antonim bukan. Ini lebih tepatnya kayaknya bahan bakar ya teman-teman ya. Bahan bakar. Ya. Maka bahan bakarnya kita hubungkan. Kuda bahan bakarnya kaki kuda. Bukan ya, kalau kuda ya bahan bakarnya mungkin yang lebih tepat adalah rumput-rumput ya makanannya. Berarti ini salah. Pesawat terbang, aftur, oke, kita save dulu. Pedati bahan bakar, bukan bahan bakar. Handphone bahan bakarnya listrik. Ya, handphone ini bukan bahan bakar ya. Kalau listrik ini dia menggunakan ininya. Bahan bakar handphone ini listrik Pak, kita save dulu coba. Tap mobil adaptor, ini bukan ya. Oke, ini ada 2 jawaban antara pesawat terbang aftur dan handphone listrik. Mana yang lebih sesuai dengan di soal. Di soal itu menjelaskan lebih spesifik jenis kendaraannya dan bahan bakarnya. Karena sudah disebutkan jenis kendaraannya, maka walaupun ini betul handphone itu adalah menyalanya dengan listrik, tetapi ini hubungannya adalah kendaraan. Ya, kendaraan, maka yang lebih tepat adalah bravo, pesawat terbang dengan aftur. Jadi sebenarnya yang D juga cukup betul, tetapi lebih menganalogikan ini adalah yang pesawat terbang. Mudah ya teman-teman, ini yang 2021 saya sampaikan dulu. Sekarang kita beralih dari FR teman-teman yang tahun 2023. Nah, siapa nih teman-teman yang ketika tes kemarin SKD 2023 analoginya dapat soalnya tipenya seperti ini. Ada juga nih yang seperti ini. Nanti ada beberapa ya. Ada yang seperti ini juga. Ada yang kalimat tersebut memiliki pola yang sama dengan kalimat. Nah, ini ada dua tipe ini. Oke teman-teman. Di analogi tahun 2023, jadi ada kalimat Nuri membeli ayam dan berbagai jenis sayuran di pasar. Nah, ini tuh samanya dengan yang mana di choice ini? Nah, jadi bukan lagi kata, tetapi analoginya analogi kalimat, teman-teman. Ya. Ada yang nomor 2, Andra menyukai olahraga kecuali bola kaki. Nah, ada. Ini kegiatan belajar mengajar di kelas melibatkan guru dan siswa. Kalimat tersebut memiliki pola yang sama dengan titik-titik. Jadi analoginya lebih ke analogi kalimat, teman-teman, bukan analogi kata. Oke, saya akan menjelaskan dan mengasih tahu cara pengerjaannya. Cara pengerjaan.
Cara pengerjaannya mudah teman-teman untuk analogi kalimat. Yang pertama, perhatikan SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya jika ada. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, perhatikan juga kesamaan makna. Kesamaan makna atau arti. Atau maksudnya ini apa. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam mengerjakan analogi kalimat, teman-teman perhatikan dua cara ini. Yang pertama SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua kesamaan makna, arti, ataupun maksudnya ini apa. Oke, kita langsung kerjakan aja. Nuri membeli ayam dan berbagai jenis sayuran di pasar. Ya, Nuri membeli ayam dan berbagai jenis sayuran di pasar. Nah, ini adalah subjeknya. Nuri, membeli ini adalah predikatnya, ayam dan berbagai jenis sayuran ini adalah objeknya, di pasar adalah keterangan. Keterangan paling menentukan ya. Keterangannya ini di sini menunjukkan keterangan tempat. Nanti keterangan bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Nanti harus diikuti ya. Atau juga bisa keterangan cara. Ya, teman-teman. Di soal ini menggunakan keterangan tempat. Maka kita bisa mengeliminasi yang lain dengan menggunakan keterangan ininya ini. Ini keterangan tempat, oke. Ini juga keterangan tempat, ini keterangan tempat. Rudi pergi ke mana? Ini udah kita eliminasi yang D ya. Karena dia akhirnya bukan keterangan tempat. Oke, kita cek saja. Nuri membeli ayam dan berbagai jenis sayuran di pasar. Ya, jelas ya. Andri hendak bertemu temannya, namun sayang tidak ada di rumah. Ini jelas salah. Kenapa? Karena dia di sini ada conjunction ya, atau kata penghubung. Kata penghubung yang menghubungkan dua clause ya. Jadi Andri hendak bertemu temannya. Nah, ini sudah satu kalimat, ininya ada koma, ada namun tidak sesuai dengan soal yang dimau ya, atau soal yang diinginkan. Kecuali di sini Nuri membeli ayam namun, nah ini tidak sesuai. Kita eliminasi saja, tinggal B dan C. Anto meminjam komik dan novel fiksi di perpustakaan. Ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan ini. Oke, masuk ya. Berbagai jenis sayuran dijual di pasar tradisional. Oke, ini sama-sama ya, mungkin hampir mirip ya. Ini berbagai jenis sayuran, mungkin bisa dijadikan subjeknya, predikat, ini objeknya tapi nggak ada ya. Nah, ini udah jelas tidak tepat, dan juga di sini tidak ada menunjukkan nama ya, subjeknya berupa nama orang seperti yang Bravo. Jadi ini juga mempengaruhi teman-teman. Begitu ya. Sangat mudah, perhatikan SPOK-nya. Ini keterangan sudah bisa menjadi cara untuk mengeliminasi. Nomor 2, Andra menyukai olahraga kecuali bola kaki. Nah, ini ada komanya teman-teman. Nah, maka di sini cari yang ada komanya juga. Risa menyukai film horor dari dalam maupun luar negeri. Jelas tidak sesuai dengan analogi soal nomor 2. Siswa kelas 5 pergi berwisata ke pantai kecuali Lita. Oke. Lala akrab dengan makanan pedas namun ia menolak seblak. Masih oke. Ada olahraga yang jarang diminati perempuan. Oke, ini tidak sesuai. Yang paling mirip adalah antara Bravo dan C. Oke, kita lihat teman-teman. Di sini ada kata penghubung kecuali. Di sini juga ada kecuali. Di sini ada namun. Oke, ini masih satu keluarga ya. Satu sinonim masih ya. Di sini Andra menyukai olahraga. Nah, berarti olahraga itu suka kecuali bola kaki. Berarti olahraga yang tidak disukai itu adalah bola kaki. Bola kaki ini bagian dari olahraga. Kita cari antara yang B dan C. Siswa kelas 5 pergi berwisata ke pantai kecuali Lita. Lita ini bagian dari objeknya berwisata ke pantai atau bagian dari siswa kelas 5? Bagian dari siswa kelas 5, Pak. Berarti ini salah. Karena
bola kaki ini bukan bagian dari subjek di sini, tapi bagian dari objek di sini ya. Ini sesuai adalah yang C. Lala akrab dengan makanan pedas. Ini subjek. Nah, ininya Lala akrab ya dengan makanan pedas. Nah, ini objeknya. Nah, namun ia menolak seblak. Seblak ini adalah bagian dari makanan pedas ini. Maka ini yang tepat. Begitu ya, teman-teman. Sangat mudah, perhatikan dua tadi. Nomor 3, kegiatan belajar mengajar di kelas melibatkan guru dan siswa. Nah, ini suatu proses ya. Ini juga ada tipe yang seperti ini, teman-teman, analogi kalimatnya. Kalimat tersebut memiliki pola yang sama dengan kalimat mana? Ingat di sini ada KBM. KBM itu melibatkan guru siswa. Jadi pelaku dari KBM ini adalah guru dan siswa. Teman-teman boleh menjawab, boleh men-skip dulu sebelum dijelaskan, boleh mempause dulu. Oke, kita bahas, teman-teman. Aktivitas berenang melibatkan kolam renang dan air. Aktivitas berenang, kolam renang, dan air. Ini kalau hanya kolam renang sama airnya, kira-kira aktivitas berenangnya berjalan belum? Belum, karena tidak ada yang berenangnya. Proses jual beli di pasar melibatkan penjual dan pembeli. Nah, ini terjadi ya. Jadi jual beli itu terlaksana ketika adanya penjual dan pembeli. Kita keep dulu. Produksi roti menggunakan tepung gandum dan gula. Ini bukan proses ya, proses yang roti itu ya. Selain tepung dan gula, selain tepung gandum dan gula kan banyak lagi tuh. Ada bumbu-bumbu yang lain ya, dan tidak menunjukkan pelaku. Pembuatan pupuk kompos terdiri atas kotoran dan ternak. Nah, ini enggak tepat ya. Pembuatan pupuk kompos kotoran dan ternak. Ternaknya kan tidak bagian dari pupuknya, bukan pelaku juga. Pabrik sepatu membuat produk berbahan, ini juga jelas. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Perhatikan cara ini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sedikit lagi. Siswa SMKN 1 Pagentan mengadakan kegiatan pramuka pada hari Sabtu. Nah, di sini ada kalimat berikut yang sepola. Nah, ini juga ada pertanyaannya sini. Siapa teman-teman yang dapat tipe soalnya kayak gini, kalimat berikut yang sepola, nah, silahkan di kolom komentar ya kemarin yang tes. Ini adalah soal-soal kayak gini dari alumni Kalijaga Institute ya, yang sudah tes, yang sudah lulus ataupun yang belum lulus. Nah, ini ngasih info seperti ini. Banyak sekali alumninya ya. Oke teman-teman, di sini ada keterangan waktu hari Sabtu. Nah, ini bisa menjadi ini ya, siswa SMKN Pagentan, ini adalah subjeknya. Ini mengadakan, ini adalah predikat, kegiatan pramuka ini objeknya, ini keterangannya. Ya, keterangannya keterangan waktu. Kita harus mencari yang keterangan waktu juga. Warga desa mengadakan presiden wakil presiden, ini nggak ada keterangan waktunya. Kepala sekolah menyampaikan amati upacara bendera pada hari Senin, ada bantuan sembako dengan aman. Nah, ini keterangannya keterangan cara ya, bukan keterangan waktu ya. Nah, keterangan kan ada 3 tadi itu. Waktu, tempat, dan cara. Berita disampaikan jelas dan terpercaya, S tidak berkenan. Oke, berarti udah jelas jawabannya yang bravo. Mudah sekali. Oke, sebelum kita ke nomor 5 dan nomor 6, nah ini adalah short course ya, teman-teman. Short course 1 bulan, teman-teman, bimbingan SKD CPNS di Kalijaga Institute ya. Ini dengan 135.000, teman-teman dapat materi SKD, TWK, TIU, TKP yang berbasis FR dari alumni ya. Semuanya soal-soal terbaru FR dari alumni 2023. Ini 12 kali pertemuan ya. Ini sekitar 10.000 cuma ya, 10.000 per pertemuannya. Terus materinya apa aja? Ada 7 kali TIU, 3 kali tes wawasan kebangsaan, 2 TKP. Kita juga akan masuk grup diskusi ya. Ada grup WhatsApp bersama saya nanti, latihan soal dan pembahasan. Jadi nanti tiap malamnya setelah bimbingan,
siangnya kita kasih soal di Google Form. Soalnya terbaru ya, FR Alumni CPNS, bisa konsultasi juga, ada motivasi juga. Silahkan, bimbingan dibuka setiap tanggal 25 dan tanggal 10 ya. Jadi dibukanya ada periode tanggal 25 dan periode tanggal 10. Silahkan bisa chat menghubungi nomor di bawah ini. Ini saya sendiri ya teman-teman. Nah, kita akan membongkar di 7 kali TIU itu 3 kali TWK dan 2 TKP dengan biaya cuma Rp135.000 saja. Oke, kita lanjutkan nomor 5 teman-teman. Pedang adalah salah satu alat yang digunakan kesatria untuk menyerang musuh. Kalimat di bawah ini yang memiliki makna yang sama. Oke, di sini ada pedang ya, adalah salah satu cara yang digunakan kesatria untuk apa? Untuk menyerang musuh. Di sini ada salah satu alat. Salah satu alat itu berarti satu dari kelompok. Oke, kita langsung ke choice-nya aja. Cangkul merupakan alat yang digunakan petani untuk menggali tanah. Oke. Panci merupakan satu dari sekian instrumen yang digunakan untuk memasak. Digunakan oleh siapa? Di sini ini ada ya, pedang adalah salah satu yang digunakan kesatria. Di sini ada pelakunya. Sama seperti ini ada pelakunya, digunakan petani. Makanya kita keep. Kalau nomor yang Bravo ini kita delete aja ya. Panci merupakan satu dari sekian instrumen yang digunakan oleh koki untuk memasak harusnya. Yang digunakan oleh chef misalnya ya, untuk memasak baru betul. Kunci adalah salah satu cara agar orang asing tidak masuk sembarangan. Ini juga tidak disebutkan ya pelakunya. Jadi misalnya kunci adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemilik rumah agar orang asing tidak sembarangan masuk misalnya. Harus perhatikan tuh, obeng adalah satu dari alat-alat yang dibutuhkan mekanik. Nah, ini oke ya, yang dibutuhkan mekanik ada dari pelakunya ya. Ini pelakunya ada untuk mengencangkan skru. Sepatu formal biasa digunakan oleh kebanyakan orang. Sepatu formal biasa digunakan oleh, ini enggak tepat ya, tidak mirip dengan ini. Jawabannya yang mana teman-teman? Ini jawabannya kita coba antara A dan juga delta ya. Di sini cangkul merupakan alat. Di sini obeng adalah satu dari alat-alat. Mana yang sesuai dengan analogi di atas? Betul ya, jawabannya adalah delta. Kenapa? Salah satu dari alat-alat. Kalau yang A, cangkul merupakan alat yang digunakan. Pak, tapi kan benar juga Pak, betul, sama-sama benar. Tapi yang lebih sesuai dengan analogi kalimat di atas ini adalah maknanya nih teman-teman. Maknanya yang lebih tepat yang delta. Oke. Nomor 6 atau nomor terakhir, tari saman berasal dari Aceh. Kalimat tersebut memiliki makna yang sama dengan titik. Nah, jadi tari saman berasal dari Aceh. Nah, ini ada ininya ya, keterangan apanya ini. Jadi tari saman berasal dari Aceh. Ini ada tempat asal. Maka kita cari tempat asal. Lukisan Mona Lisa yang terkenal dilukis oleh Leonardo da Vinci. Oke lah, kita keep. Andri lahir di Jakarta. Tarian kecak digunakan untuk menyambut tamu di Bali. Ini bukan tariannya ya, bukan tarian kecaknya yang berasal dari Bali. Mangga dari Indramayu ini juga sama. Aikido merupakan seni bela diri yang digemari di Indonesia, tidak sesuai juga dengan analogi di atas antara A dan B teman-teman. Lukisan Mona Lisa yang terkenal dilukis oleh Leonardo da Vinci. Nah, di sini seperti yang saya bilang, di sini ada tempat asal. Ini menunjukkan tari saman ini asalnya dari Aceh. Maka yang lebih tepat adalah yang Bravo. Andi lahirnya di Jakarta. Berarti Andi ini berasal dari Jakarta.
Begitu ya teman-teman, sangat mudah sekali mengerjakan analogi kalimat di tahun 2023. Kalau di 2021 ini adalah analogi kata, ya, analogi kata. Kalau yang terbaru di 2023 ini menggunakan analogi kalimat. Caranya seperti yang sudah di ini, ya. Oke ya teman-teman, yuk kita berjuang bersama untuk mencapai best score, ya. Jadi nanti kita akan bahas tuh semua kisi-kisi di bimbingan ini, kisi-kisi yang sudah kita ini ya. Ini verbal, ada analogi, silogisme analitis, numerik, berhitung, deret angka, kuantitatif, dan seterusnya. Ini semua kita berasal dari sumber-sumber FR alumni tahun 2023. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat dan juga rutin menonton satu hari satu video ya, dari YouTube manapun termasuk dari Kalijaga Institute. Terima kasih, mudah-mudahan lolos semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.